Kehadiran-Mu di tengah kami, Roh Kudus, sangat kami hormati dan kami kagumi, Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu, Tuhan. Karena hadirat-Mu memuaskan kami, memulihkan kami, memberikan iman dan kekuatan baru, Tuhan. Silakan Roh Kudus, Kau bebas bekerja, Tuhan. Pesona kami dengan kemuliaan firman-Mu yang seperti api yang membakar, yang mencipta yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami. Tinggikanlah diri-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang karena anugerah dilayakan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya, Tuhan. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silahkan duduk saudaraku. Puji Tuhan, mari kita lihat hari ini kita bicara tentang Paskah. Roma 6. Saya ajak saudara lihat Roma 6 ayat 5 sampai 8 dan Efesus 1 ayat 17 sampai ke 20. Roma 6 ayat 5 sampai ke 8, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Efesus 1, sudah kasih tanda di tempat yang tadi, ya, supaya kita lihat satu kebenarannya. Efesus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu fakta sejarah. Ya, Dia mati, 3 hari kemudian Dia bangkit, Dia bertemu dengan murid-muridnya, dengan Maria, kemudian dengan 11 muridnya, saudaraku, juga ketemu di Emmaus, dan 1 Korintus 15 Dia bertemu dengan 500 orang sebelum Dia naik ke surga. Jadi itu satu fakta, saudara, satu fakta realita itu kalau kesaksian 2 orang aja udah benar, saudara ya. Ini kesaksiannya 500 orang, saudara. Memang ahli-ahli Taurat mencoba untuk menyembunyikan kebangkitan Kristus ini. Dia bayar penjaganya, dikatakan bilang aja Yesus itu dicuri. Sampai hari ini orang Israel tuh mendapatkan itu. Bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, bahwa itu fake. Kebangkitannya itu palsu. Gitu. Tetapi kebenarannya Dia bangkit, Dia hidup. Tetapi apa hubungannya dengan hidup kita sekarang? Apa gunanya kematian kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu kalau tidak ada hubungannya dengan hidup kita sekarang? Ya bagaimana kita menerapkan kuasanya itu, saudara. Makanya tadi dikatakan di dalam Efesus ya, aku berdoa sampai Paulus berdoa supaya kita lihat, mengerti, memberi roh hikmat dan wahyu, bisa nangkep ada hal yang begitu dahsyat yang diberikan melalui salib dan kebangkitan Kristus. Saya mau katakan kepada saudara, tanpa kematian kebangkitan Kristus tidak ada kekristenan. Tanpa kematian kebangkitan Kristus tidak ada kelepasan dari dosa, tidak ada pemulihan, tidak ada pembenaran, tidak ada pengampunan, tidak adalah hidup yang menang, saudara. Ya, karena perjanjian lama sudah membuktikan tidak ada seorang pun yang hidup benar. Saudara. Ya, ada satu Henoh paling saudaraku ya, yang diangkatnya. Tetapi kalau kita lihat saudaraku, semua orang ada di bawah kegunaan dosa.
Tapi saudaraku, melalui karya Kristus dikasih oleh apa yang tidak mampu dilakukan manusia, itu diberi kepada saudara untuk mampu. Yang diberikan adalah kasih karunia, grace. Ya, kita gak akan mampu, saudaraku, tanpa kasih karunia Anda dan saya tidak akan pernah mampu bisa lepas dari dosa, bisa hidup benar, bisa layak di hadapan Allah. Darah Yesus, karya Kristus di kayu salib itu, grace itu artinya unmerited favor, undeserved love, atau love in action. Ya, kasih Tuhan, ya, grace gratia kata orang Latin. Jika orang Sunda gratis. Ya, jadi gratisan ibu-ibu paling senang juga ya. Free ya. Itu dikasih, kenapa? Bukan karena murahan, tapi karena kita nggak akan bisa bayar. Kasih karunia itu diberikan seperti apa gambaran kasih karunia yang sederhana? Seperti kisah anak yang hilang. Ketika anak itu sudah menjual hartanya, dia kabur, dia pergi, dia foya-foya, dan akhirnya hidupnya hancur. Dia harus kasih makan babi, mau ngambil makanan babi pun saudaraku, dia nggak dikasih. Di situ dia sadar, waduh, hidup gua suwe-suwe amat ya. Hina-hina amat, maksa buat makanan babi aja gua nggak boleh. Aku akan pulang ke rumah Bapak. Aku akan bilang, Bapak jadikan aku pembantumu aja lah. Ya, aku udah nggak Tuhan, aku nggak layak. Bapak aku nggak layak disebut anakmu lagi. Dan anak itu datang. Dan sudah tahu, nah inilah kasih karunia. Ketika bapaknya lihat anak itu datang, dia lari. Ya, peluk, itulah undeserved love. Sebenarnya nggak pantas, betul nggak? Anak yang udah foya, yang udah minta warisan, bapaknya masih hidup, kan kurang ajar. Ya, orang bapak masih hidup udah minta warisan. Nah, tapi lihat bagaimana bapaknya nggak inget itu, dilupakan semua, udah dipeluk. Ambil jubah, itu tanda pemulihan. Kasih dia cincin. Nah ini saudaraku yang Allah lakukan buat saudara. Kalau kita ngerti nih bahwa pengampunan Tuhan itu sempurna. Dia bukan hanya mengampuni, dia menyucikan, dia melupakan semua dosa saudara. Amin. Dan ini yang membuat orang, nah iblis itu satu senjata yang paling hebatnya, accusing, menuduh. Ya makanya dia bilang si penuduh. Saudara, banyak orang udah jatuh dalam dosa, udah kagok dah. Orang ngerasa tertuduh, dah gua nggak layak, gua nggak pantas. Nggak ada yang layak memang. Saudara. Imam-imam bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan ruang kudus dengan membawa darah anak domba. Itu gambaran. Bukan karena dia benar, bukan dia karena kudus, baru berbuat baik. Tetapi dia datang karena darah ini dia layak, dia bisa masuk ke dalam. Sama, saudara bisa menghampiri Tuhan semata-mata karena darah Yesus. Amin. Engkau bisa mendapatkan pertolongan pada masanya karena darah Yesus, kasih karunia yang diberikan buat saudara. Kalau kita ngerti ini, hidup saudara akan berubah, saudara. Banyak orang akhirnya hidup dalam tuduhan. Udahlah, gua najis, gua nggak layak. Nah, itu yang iblis mau. Roh Kudus tuh mengingatkan akan dosa, tapi tidak membuat saudara jadi putus asa dan akhirnya malah saudara semakin jauh dari Tuhan. Tapi iblis akan nuduh, udah lalu gak pantas, lu udah jatuh dalam dosa. Accusing, dan seringkali anak Tuhan dipakai lagi. Jadi si penuduh ya, suka ngehakimi orang. Wah katanya udah ke gereja, udah pelayanan, tuh masih jatuh dalam dosa. Tuh masih begitu hidupnya kok. Ya. Itu sama seperti saudara ngelihat orang pergi ke gym. Ya, ada banyak gym kan, saudara kan, ada orang ngelatih ya. Ya kenapa ya si engkau, si enci keluar dari gym, badannya masih gara randutnya. Orang gak ngajim. Ya kan, nah itu saudara, keselamatan tuh ongoing proses saudara. Ya kenapa kita ke gereja? Ya karena kita ngerasa kita harus dibentuk, kita harus dibangun, kita harus dibenerin loh. Gitu. Bukan karena kita benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan, amin. Dianggap benar kan ya. Dikuduskan, seperti anak itu dianggap udah semua kesalahanmu, udah Bapak lupain. Itulah saudaraku, completely clean. Sempurna, itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara tahu kebenarannya itu, saudara juga gak akan. Saudara bisa ketika nyanyi lagu tadi soal salib, saudara akan betul-betul ngerasa wow. Gitu. Sudah diberikan kepada saudara. Kasih karunia itu juga yang membuat, kenapa Tuhan milih Yakub menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, jadi orang Israel. Kenapa Yakub? Kalau saudara lihat Yakub, itu modalnya jelek banget, bener gak? Bapaknya dibohongin, kokonya dikadalin, sudah ya. Hak kesulungan ditukar sama bubur kacang merah ya. Ini lihai si Yakub ini. Sehnya lihai, licik, jeung likiat sudah. Nah, orang model gini nih. Ini yang contoh orang kedagingan teh. Nah, Yakub. Anak orang Kristen banyak yang begini, ya. Semua harus bargaining. Nah, ya, Yakub dia gitu. Dia orangnya selalu ya,
pakai jurus loba. Nah itu sebabnya banyak orang yang terlalu banyak jurus, proses Tuhan banyak sama hidup. Beda sama Ishak, kalau Ishak tuh ya dia terima semua kebaikan bapaknya. Saudara, Ishak tuh gambaran anak kasih karunia tuh itu. Rest in God, bukan rest in peace saudanya. Rest in God, tinggal dalam tuh ini perhentian. Istri aja dicariin sama bapaknya saudara. Ya, kalau saudara lihat Ishak, bapaknya yang sampai dapat Ribkah saudara tuh. Ini gambaran tentang orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah saudara, Yakub tuh nggak struggle. Terus, saudara pengen bener dia dapat Tuhan. Nggak, saudara. Wah, kalau udah gua bener lah baru pelayanan, saudara nggak akan bener-bener. Percaya. Tapi Tuhan mau supaya saudara bisa nangkep ini. Saya sudah dikuduskan, dibenarkan. Mungkin ada orang benar jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi saudara tetap orang benar, tetap anak Allah. Sama seperti anak itu ketika dia hidup hina di kandang babi, dia tetap anak bapaknya. Saudara. Cuman yang dia harus lakukan ya pulang ke bapaknya supaya dipulihkan. Ya. Tapi ada anak Tuhan enggak. Makanya hidupnya hina terus sampai matinya hina. Padahal kalau dia mau bertobat datang, dia bisa dipulihkan sempurna. Ya saya lihat yang mantan narkoba, mantan penjahat, anak rohani itu banyak kan narkoba jadi hamba Tuhan. Ya, ini kasih karunia diubahkan. Ya, di sini dikatakan ya. Supaya kita mengenal dia dengan benar, supaya mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang kudus. Saudara melalui karya Kristus itu saudara dipanggil seperti Abraham dipanggil. Abraham, aku panggil engkau keluar, aku memberkati engkau, aku akan membuat engkau masyhur, aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi bangsa. Ini panggilan gereja sebenarnya, panggilan Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara tapi nggak sampai di situ. Aku mau hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, saudara, penyelamatan itu dimulai dari situ. Abraham, Ishak, Yakub. Makanya selalu dibilang akulah ayah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, panggilan Abraham juga nggak bagus-bagus amat, saudara. Tapi lihat ketika dia dalam panggilan Tuhan, Tuhan menjagai dia. Ketika dia bikin salah sekalipun, Tuhan tetap jagain. Dia nggak akui istrinya kan, wah bisi istrinya, ya bisi nanti dibunuh, kamu ngaku dulu renya lain pamajikannya. Kan kurang ajar salah juga gitu. Tapi lihat saudara, Tuhan tetap jagain. Ketika raja mau ngambil, malam-malam dibilang kamu sentuh, mati kamu semua. Langsung dia bilang, kamu teh kumaha sih ngebohongan sayanya. Istri di aku dulu, memang masih dulu saudaraku ya. Tapi ya kebohongan yang, nah itu, tapi Tuhan jagain. Abraham, Ishak juga sama. Ishak ngulangin dosa bapaknya sama saudaraku ya. Sama juga lagi Abimelekh mau ngambil. Nah itu juga. Tetapi lihat panggilan Tuhan tuh tidak gagal ketika saudara gagal. Amin. Yang penting terus kejar Tuhan. Ya melalui karya Kristus saudara dibenarkan, diampuni, disucikan. Ya, Tuhan tetap berkarya sampai ketika Yakub juga diproses Tuhan. Makanya kalau saudara banyak jurusnya, saudara akan diproses. Yakub yang lihai ketemu yang lebih lihai lagi. Namanya siapa saudaraku? Lihai. Nah saudara, kalau saudara banyak jurus, saudara Tuhan akan proses dengan Tuhan kasih orang. Ya saudara tukang ngomongin orang dikasih dulu bawel dari saudara. Ya sok weh, ya. Saudara lihai diberi dulu wilikiat dari saudara. Ya ini kan udah kerja 10 tahun. Begitu dikawinin pakai koktel, ya lain Rahel saudaraku. Dibuka kerja 10 tahun deh dapat Rahel. Terus peraturan perusahaan diubah-ubah terusnya. Engke domanu bintik-bintik, engke domanu polos. Tapi lihat pembelaan Tuhan. Tetap aja dibulak-balik. Kalau Tuhan udah manggil, Tuhan bela saudara. Engkau tetap jadi pemenang. Amin. Nah itu yang melalui Kristus saudara dipanggil. Dipisahkan, dikuduskan bagi dia. Makanya dikatakan justification, dibenarkan, justified. Ya, saudara dikuduskan, sanctification, sanctified, dipisahkan untuk Tuhan. Kalau kita ngerti ini betapa mulianya sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa Elisa mau ninggalin 12 kerbaunya, mau ikut Elia. Kenapa? Karena panggilan itu mulia. Kalau saudara ngerti ikut Tuhan itu mulia banget. Sekedar jadi pengusaha sukses, oke, good. Tapi kalau hanya itu, sederhana banget tujuan hidup saudara. Sekedar kaya. Tuhan mau supaya saudara dimuliakan bersama-sama dengan dia. Lihat Abraham. Ya, raja-raja pun hormat sama dia.
Lihat murid-murid Tuhan Yesus, sudah ke-12 murid ini yang bukan siapa-siapa, nelayan yang biasa. Tetapi ketika dia dipanggil, dikuduskan, dimuridkan, mereka jadi orang-orang hebat. Nggak pengen jadi seperti ini, sudah. Jadi orang yang dipisahkan, dapat privilege dari Tuhan. Ini yang dikerjain melalui karya Kristus di kayu salib. Anda dikuduskan, Anda dipisahkan, kejar itu. Itu yang membuat engkau istimewa, saudaraku. Kalau saya hanya sekedar pengusaha biasa, ya biasa aja. Tapi dengan menjadi hamba Tuhan, melayani, memberi hidup saya, memberi uang saya, memberi seluruh keberadaan itu, melayani Tuhan, saya menikmati ya privilege jadi anak Tuhan. Ya, saya khotbah di Freeport begitu ya. Lihat ada dewan direksinya semua. Siapa saya, pengusaha kecil kok. Kalau bukan jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah lagi. Omongan saya didengar, ketemu dengan gubernur, wakil gubernur, bupati. Nanti saya akan ketemu dengan bupati ngundang ya. Saya bicara di DPRD. Orang dengar, kenapa? Karena kita dikuduskan buat Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena Kristus di kayu salib, kita mati itu, bagaimana kita mengalami kuasanya? Kita mati bersama-sama dengan Kristus, tadi dikatakan Roma 6. Mati bersama-sama. Yang mati apa? Aku nih harus mati. Makanya buat bikin aku mati itu kadang-kadang Tuhan kasih saudara problem, masalah. Ya, supaya apa? Supaya saudara mengakui bahwa hanya Tuhanlah pertolongan saudara. Banyak orang yang akunya kegedean. Kepedean ciknya. Makanya orang, oh kudu pede, salah, kudu peye. Percaya Yesus. Ya, jelema tentang kepedean teuing. Nah, contoh nu pede teh itu ya kepedean teuing. Jurusna loba pisan. Petrus sama tuh, kepedean ya. Murid yang paling kepedean tuh Petrus. Tuhan Yesus jalan di atas air, Tuhan saya ngiluan, akhirnya jalan. Jalan ya. Lihat sebenarnya kelelep saudara. Ini murid yang bikin kesel banget saudara Petrus ya. Baru ngomong, oh kalau anak Allah yang hidup, baru ngomong bagus sebenarnya lagi ya, sampai ditengking sama Tuhan. Diam. Nah itu saudara, Petrus tuh makanya naik turun. Ya, tetapi kasih karunia membuat Petrus menjadi orang yang hebat, saudaraku. Amin. Ya Petrus, saudaraku, ya yang wah kata Tuhan, yang lain yang kali engkau. Nih, saya emang enggak, mungkin lah, saya mau Tuhan. Saya cinta Tuhan. Dia yang nyangkalin Tuhan 3 kali, saudaraku. Tapi lihat, kalau Tuhan udah manggil, Tuhan tuh enggak buang, saudara. Tuhan panggil, Tuhan terus akan berurusan sama saudara. Tuhan Yesus datang, Petrus, apakah engkau mengasihi? Petrus sudah balik lagi, nangkap ikan lagi sama teman-temannya. Dia udah frustasi dengan dirinya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara frustasi dengan diri saudara. Supaya saudara, aku ini mati. Makanya aku mati. Aku bukan aku lagi, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah awal saudara akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan makanya diproses. Aduh, Gus pakai segala jurus mandek. Jalan, ya. Tapi begitu Tuhan menyerah, Tuhan buka jalan. Pakai 1 orang, selesai kok masalah saudara. Ya bisnis lah, banyak hal saudara. Ya makanya kami juga di panti narkoba yang di Kalimantan. Itu selalu kalau pagi-pagi saudara. Ada bikin ikrar gitu ya. Makanya kalau saat teduh pagi-pagi berdiri, saya dikuduskan oleh darah Yesus, diampuni, dipulihkan. Ya, mengucapkan itu. Saya terima kemenangan dari Tuhan, saya terima penyucian oleh darah Yesus. Saya dipilih, dikuduskan. Makanya panti kita salah satu panti yang terbaik di Indonesia. Bahkan diakui oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Sosial. Akreditasinya A. Jadi panti-panti lain ini, banyak yang harus datang belajar di panti kita. Kenapa? Karena yang sembuhnya banyak. Kenapa? Karena mereka mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Narkoba aja beres kok, saudara. Apalagi masalah-masalah kecil. Ya banyak kita jatuh bangun karena kita berusaha sendiri. Tapi sudah belajar ya, aku mati. Nah inilah sebabnya kenapa saudaraku karya Kristus itu bisa saudara alami. Bagaimana dengan mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Dia, saudara. Kita menganggap aku udah mati dengan Kristus. Bukan lagi kemampuanku tetapi kekuatan Kristus. Ya kadang itu prosesnya lumayan. Tapi tanpa itu saudaraku, sampai Petrus ketika dia sudah hancur, Tuhan bilang gembalakan dombaku, dia dipenuhi Roh Kudus. Petrus yang sama, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Petrus yang sama, bayangannya bisa nyembuhin orang sakit.
Petrus yang sama yang pengecut itu di hadapan mahkamah agama, dia bisa berani. Kamu boleh pertimbangkan apakah aku harus takut sama Tuhan atau takut pada kalian. Orangnya sama, tetapi ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan, lalu dia mengalami akunya sudah di brokenness, saudaraku. Dia terima kuasa Roh Kudus, hidupnya berubah total. Ini semua perangkaian makanya. Kebangkitan, kebangkitan, kenaikan nanti, dan pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara tahu ini udah lengkap, Tuhan tuh udah kasih semua toolnya buat Yesus. Kuasa darah Yesus yang melepaskan, yang menghancurkan pekerjaan iblis. Lalu dia bilang, udah malam tuh sakit banget ya. Kalau dia tidak ingat itu, mungkin dia udah mati ketika bangun Tuhan. Tapi dia bilang, darah Yesus, aku dipulihkan oleh darah Yesus. Itu kuasa Tuhan tiba-tiba kayak ada sesuatu yang mencengkram, gitu, lepas. Telepon anaknya, kamu ngerasain ini enggak? Ya Pak, saya ngerasain. Kamu bilang darah Yesus. Dan sejak itu dibilang, sejak itu, wow, aku percaya banget betapa dahsyatnya kuasa Yesus. Pakai, makanya darah itu kan harus dioleskan, katanya, betul enggak? Ya ketika Paskah zaman dulu, Passover, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus mengoleskan darah itu, saudaraku. Makanya harus digunakan, dioleskan dengan apa? Dengan kata-kata kita. Di Wahyu 12 yang dikatakan oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian. Jadi harus menerapkan itu dalam hidup saudara. Biar darah Yesus menutupi bisnis saudara, anak-anak saudara yang mungkin ada di luar negeri atau yang ada di luar pulau, di luar kota. Perlindungan darah menyertai mereka. Amin. Pakai, karena iblis itu sudah dikalahkan, dilucuti kekuatannya, saudaraku, oleh kuasa Yesus di salib. Salib itu paling nakutin buat iblis. Karena disitulah kekalahan dia, itulah kemenangan. Disitulah kelihatan hikmat, kebodohan dia. Dia pikir dengan membunuh Yesus selesai. Padahal dengan membunuh Yesus, dia sedang menggenapi rencana Allah. Saudara, semua pengorbanan, itu di Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10. Semua pengorbanan domba, semua tata cara hukum Taurat, itu gambaran dari apa yang Yesus akan lakukan. Makanya dikatakan itu hanya gambarannya saja. Wow, keren kan saudara? Yesus adalah pusat dari rencana Allah. Melalui karya Kristus, mereka yang pada saat itu Yesus belum datang, mereka percaya. Makanya Musa atau Harun mengucapkan, inilah darah perjanjian. Kalau dia mau motong domba. Perjanjian apa? Oh, nanti akan ada keselamatan. Kita beriman pada apa yang sudah Yesus lakukan. Makanya perjanjian baru jauh lebih hebat. Kenapa? Karena sudah terjadi. Lagi Tuhan bilang, it is finished, selesai semua. Hukum dosa, kuasa maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Amin. Kuasa sakit penyakit sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Ya, ada seorang hamba Tuhan namanya Charles dan Francis Hunter. Saya punya bukunya, buku lama itu. Itu dia dipakai Tuhan, ribuan orang yang disembuhkan. Dan dia selalu bilang khotbah saya cuma satu aja, karya Kristus di kayu salib. Dia nggak banyak khotbah kemana-mana, dia ceritanya karya Kristus. Dan dia selalu mengajak, coba lihat semua penderitaan Kristus itu. Ya ketika kepalanya dipasangkan mahkota budi, dipukulkan itu semua untuk seluruh penyakit yang ada di kepala saudara. Depresi, sakit saraf, epilepsi semua sudah sudah ditimpahkan kepada Kristus oleh bilur-bilurnya. Seluruh luka Kristus itu mewakili seluruh penyakit saudara. Makanya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Tangkap ini saudaraku. Tangkap ini saudaraku, ini kuasanya sudah. Oleh darahnya kita disucikan, dibenarkan. Jangan biarkan iblis menuduhmu lagi. Saya benar bisa, ya saya betul berdosa. Tetapi aku sudah dibenarkan oleh Yesus. Maka saudara akan bisa berjalan terus dalam kebenaran. Saudara, dari hari ke hari. Keselamatan itu soteria. Itu artinya saudaraku, keselamatan itu karya Kristus melalui kematian. Keselamatan ya, soteria. Itu artinya saudaraku karya Kristus yang terus-menerus terjadi. Bukan hanya mati masuk surga, saudara punya kapling di surga, saudaraku ya. Dosa diampuni bukan hanya itu. Soteria juga artinya apa saudaraku? Artinya ada perlindungan Tuhan, ada protection, ada provision, penyediaan yang dari Tuhan, saudaraku. Amin. Ada segala hal yang baik melalui salib. Makanya Efesus 1 mengatakan every spiritual blessing.
Semua yang baik, semua yang indah, semua yang dahsyat itu sudah dikerjakan Kristus. Kalau kita mempercayainya, tadi kan, betapa kayanya kemuliaan bagi orang dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Percaya. Saudara akan ngalamin mujizat. Apa saja, ekonomi, mujizat ekonomi. Kami ngalamin benar mujizat ekonomi. Ya selama masa sulit COVID itu ada jalannya. Saya pernah saksikan ya. Banyak begitu jalan. Tahun lalu 2023 ya. 2022 kita ngalamin breakthrough banget. Malah lebih bagus dari sebelum COVID. Wow, gitu. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan buka daerah-daerah yang yang dulu belum kita garap. Gara-gara COVID kita garap ke Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah bisnisnya sekarang lagi ngembang luar biasa. Ya Tuhan bukain, dulu kita nggak pernah garap. Tapi karena COVID akhirnya kita bergerak ke sana. Dan bam, Jawa Tengah. Ya, ini. Sudah kadang-kadang Tuhan izinkan saudara tertutup di pintu ini. Tuhan lagi buka pintu yang baru buat saudara. Tong kokosehan di pintu nu ieu wae, saudara. Ngambok sama Tuhan, kata Tuhan, eta pantau nu di dinya geus molongonya. Ya, saudara. Itu loh banyak orang udah bisnis ini geus pareun kayak saudara di Sungai Kerit, nya. Geus di Sungai Kerit nya, begitu sungainya saat teh, tuh ngambok ke Tuhan. Itu enggak, Tuhan bilang udah nanti aku akan pelihara, aku pergi ke rumah janda di Sarfat. Hari mungkin bisnis saudara udah waktunya saudara tinggalin, Tuhan mau kasih yang baru, mungkin. Makanya biarlah saudara membiarkan hidup itu tadi dipimpin oleh Roh Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan, itu kejar itu aja, yang lain selesai, percayalah. Karena kadang-kadang untuk membangun karakter saudara, Tuhan izinkan saudara ngalamin segala macam proses. Ya, kan tiap orang beda-beda, aya nu jiga kalapa, aya nu jiga melon. Namun nu jiga melon ditakol saeutik brek, nya beres. Nah ini prosesnya gampang, tapi aya nu jiga kalapa, geus dikadek, aya deui jerona saudara. Ya udah diproses ini itu, wah bandel. Orang Jerman bilang bedegong saudara. Ini terus sampai jadi roh, ya karena kita dari dalam kemuliaan itu keluar dari dalam. Tapi kalau saudara bandel, maunya sendiri, egonya gede, merekedawang, cek orang Sunda mah, merekedawangnya saudara. Itu susah diterjemahkan saudara. Pokoknya bandel pangkat 5 we enggak. Wah, mau. Nah, saya lihat ada jemaat yang gitu, makanya enggak pernah ngalami kemaksimalan di dalam Tuhan. Padahal semua udah disalib, sudah Yesus bangkit memberikan hidup yang baru, kemenangan kita nyanyiin tadi kan, ngalamin kemenangan dengan Tuhan. Tuhan akan membawa saudara dari kemenangan dengan kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Itu hidup Kristen yang benar. Ya saya lagi setting ulang seluruh hidup saya saudara. Ya. Ke depan, 5 tahun ke depan, saya bilang Tuhan harus 5 tahun ini harus lebih fruitful, lebih dahsyat dari 30 tahun sebelumnya saya melayani Tuhan. Ya, Mei ini saya udah berangkat lagi, saudara. Pangkalan Bun, kita akan buka lagi misi baru. Lalu Juni masuk ke Kutai Barat, ke IKN. Nusantara, saudara, ke ibu kota yang baru. Kita akan lawat sana, kita diundang sama Bupati, sama Komandan Dandimnya. Dulu dia pernah belajar di Pusdik Armet, kita ada pelayanan kan di Pusdik. Nah, terus saya akan masuk lagi ke Ruteng, Kamboja. Banyak yang saya percaya. Saya nyiapin diri Tuhan, biarlah karyamu yang dahsyat itu saya akan kejar ke depan. Dan saudara, hidup ini apa lagi? Apa yang saudara kejar juga saya pengen tahu. Kejar kemuliaan Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. Kejarlah saudaraku panggilan Tuhan. Karena begitu saudara ada dalam panggilan, ada penyediaan, ada perlindungan, ada segala yang baik di dalam hidup saudara. Dunia boleh terjadi. Apapun. Nah ini ilustrasi sederhana seperti ini. Saudara misalnya ke Jakarta, saya paling malas ke Jakarta, ke daerah Jakarta Timur misalnya. Ya, atau ke daerah Tanjung Priok gitu nya. Waduh, gus haru dong gitu nya. Waduh, kumuh gitu ya. Ya, tapi saudara, ya kalau kita di dalam mobil nya ademnya sebenarnya. Ya, kumuh ngebul, tapi di jero mobil mah ademnya, betul enggak? Ya, sama di dalam Kristus. Di sini boleh gonjang-ganjing, saudara. Boleh segala macam masalah ekonomi, masalah politik. Saudara di dalam Kristus adem aja. Ya enggak? Nah ini gambaran sederhana. Kalau engkau di dalam Kristus masalah boleh ada, tapi engkau tetap memiliki damai sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Boleh ada banjir sok, ya. Ada masalah seperti Nuh.
Ya, di dalam bahtera itu gambaran keselamatan. Di dalam bahtera. Badai boleh datang, dia yang di dalam tetap selamat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia 2-3 tahun ke depan. Ini tahun politik dahsyat banget. Belum juga dengan masalah Ukraina ke Rusia, saudara. Tapi saudara, kalau engkau dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan ngerti karya Kristus di salib itu udah lengkap. Hidup saudara pasti dahsyat. Tuhan memberkati. Amin.